sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ciri khas organisasi Wikipedia ada 3S. Satu, silaturahmi. Dua, santai. Tiga, sodako. Jangan sampai keliru susunan. Satu, silaturahmi. Dua, satu. Tiga, sodako. Setelah saya menyusun ciri khas 3 tersebut, kemudian saya membaca sebuah hadis yang hadis itu diriwayatkan oleh cucunya Nabi Muhammad yang kedua, Sayyidina Husain, bukan Hasan, Husain. Hasan cucu pertama, Husain cucu kedua. Hadis ini yang meriwayatkan Sayyidina Husain bin Ali, ibunya namanya Fatimah. Bunyi sabda Rasulullah ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu yuhibbu ma'aliyal umur wa asrafaha wa yakrahu syafsaha. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang yang mempunyai cita-cita luhur dan cita-cita mulia. Dan Allah Ta'ala itu benci kepada orang yang mempunyai cinta-cinta paling rendah. Itu bunyi hadis. Jika masih cita-cita luhur walaupun belum sampai wujud cita-citanya, sudah menjadi orang yang
dicintai oleh Allah. Sebaliknya orang yang mempunyai cita-cita rendah, walaupun belum wujud, sudah menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Walaupun cita-cita ini belum direalisasi. Dan saya ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka saya mempunyai cita-cita luhur. Cita-cita saya luhur itu termasuk 3 STP. Akan saya tingkatkan dari 3 STP, dari 3 S lokal, meningkat sampai menjadi 3 S nasional. Dari 3 S nasional, saya bercita-cita meningkat menjadi 3 S. Di atasnya sampai menjadi 3 S Asia. Dari 3 S Asia, Nusantara meningkat lagi menjadi 3 S benua. Dari 3 S benua meningkat lagi sampai menjadi 3 S dunia atau universal. Itu cita-cita luhur. Walaupun belum sampai ke tempat yang dia tuju, tapi sudah cita-cita sudah dicintai oleh Allah. Kemudian bagaimana teori untuk meningkatkan cita-cita tersebut? Satu-satunya jalan yang saya tempuh melalui organisasi syukur. Organisasi syukur mensyukuri segala nikmat lahir dan batin yang dilimpahkan kepada kita. Di luar jalan syukur tidak ada jalannya. Karena jalan syukur mesti nikmat ditambah sampai akhir. Meningkat. Tapi itu firman Allah menurut syukur
la in syakartum la azidannakum. La in syakartum la azidannakum. Tapi kalau tidak syukur, rendah no, dia anjloknya, tidak bisa meningkat. Jadi jalan yang ditempuh satu-satunya melalui tingkatan itu syukur. Imam Ghazali radhiyallahu anhu bintangnya tasawuf dunia. Imam Ghazali satu-satunya ulama tasawuf dunia ini yang menyatakan syukur secara tuntas hanya Imam Ghazali. Tidak ada ulama lain di dunia yang bakal syukur tuntas, tidak. Hanya Imam Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Jawab Imam Ghazali yang jawab ini bintangnya tasawuf dunia. Jawab asyukru yang tadi bisalah satu. Syukur itu organisasi hati. Syukur itu organisasi yang diorganisasi melalui 3 hal, 3 bahan. Ini angka syukur. Selama ini tidak ada ulama yang mengatakan bahwa syukur sebenarnya organisasi. Jika syukur itu cuma ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, hanya itu anggap ya. Padahal organisasi syukur. Kemudian saya teliti apakah organisasi syukur ini. Alhamdulillah saya temukan rahasianya panjang. Kena masalah organisasi syukur. Maka saya coba membuat organisasi syukur. Semua organisasi di lingkungan Sidika ini, apa organisasi juga, organisasi opsi, organisasi Tausaran Turki Hajar, organisasi pendidikan, organisasi persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijual manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Semuanya itu globalnya namanya organisasi syukur. Mensyukuri sesuatu yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Mensyukuri sesuatu yang menjadi kebanggaan rasa bangga bangsa.
bangsa Indonesia bangga dengan Sumpah Pemuda, bangga dengan lagu kebangsaan Indonesia, bangga dengan kemerdekaan bangsa Indonesia, bangga dengan bernegara kesatuan Indonesia, bangga dengan lahirnya lambang Garuda Pancasila, bangga dengan lahirnya semboyan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, bangga dengan adanya 9 fatwa jihad, bangga dengan adanya 10 November berdirinya angkatan bersenjata dan lain-lain kebanggaan. Semuanya ini harus kita syukuri. Bangga dengan lahirnya monumental negara, panca monumental negara. Negara ini mempunyai monumental, mempunyai monumen negara. Jumlahnya ada 5. 1. Tugu Nasional. Ini monumen negara. 2. Tugu Pahlawan yang ada di Surabaya. Ini monumen negara yang kedua. Monumen negara yang kedua. Yang ketiga, Masjid Istiqlal. Ini monumen yang ketiga. Monumen yang keempat, Masjid Syuhada. Ini monumen negara. Monumen yang kelima, Tugu Taman Pahlawan Kusuma Bangsa seluruh Indonesia. Taman Pahlawan seluruh Indonesia. Ini monumental negara. Jangan lupa. 2 tugu, 2 masjid, 1 taman pahlawan yang menjadi tempat-tempat pahlawan perjuangan kemerdekaan negara Indonesia seluruh ini. Ini monumen. Selama ini siapa yang menganggap itu monumental? Tidak ada. Yang paling banyak tabur bunga. Berapa juta yang terkubur di Taman Pahlawan. Hasilnya dapat kita saksikan sekarang. Hasilnya kemerdekaan bangsa Indonesia dan berdirinya negara Indonesia. Ini hasil jerih payahnya pahlawan-pahlawan kita yang dikenal atau pahlawan yang tidak dikenal. Banyak pahlawan-pahlawan yang tidak dikenal, termasuk ibu-ibu yang melahirkan
putra-putra menjadi pahlawan, apa itu tidak pahlawan? Pahlawan yang tidak dikenal. Kalau pahlawan yang kita coba hanya berapa? Lagi Kartini dan sebagainya, malah hati cuma berapa? Dan saya sudah meneliti buku-buku ensiklopedia pahlawan. Jumlah saya itu 200 pahlawan. Itu yang terkenal. Yang tidak dikenal tak terbilang banyaknya. Apa itu tidak diakui? Insya Allah. Dan itu bagaimana susah payahnya, walaupun sudah terkubur puluhan tahun, apalagi untuk mencapai negara lamanya 434 tahun barulah punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan, jangan keliru negara persatuan. Tidak ada negara persatuan, negara kesatuan. Negara kesatuan, bukan persatuan. Kalau persatuan itu satu dari luar dirinya, tapi kalau kesatuan satunya itu bersumber dari dirinya sendiri. Itu bedanya kesatuan dan persatuan. Jadi hari teliti. Saya teliti itu sudah 30 tahun saya teliti. Kalau saya membaca kitab suci negara, bukan kitab suci agama, kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia hanya 4 alinea. Kalau saya baca, saya berarti berapa komanya, berapa titiknya. Saya pilih supaya tidak salah letak keliru pasang. Kalau tidak diteliti, titik komanya dan tidak diteliti, sambungan kalimat ini kalimat itu bisa keliru, salah letak, keliru pasang. Kalau sampai salah letak, keliru pasang, dosa besar. Dosa besar. Apalagi sudah membaca kembali masih salah letak, keliru pasang. Letak kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal berapa? Letak berdirinya negara kesatuan tanggal berapa? Ini tidak hati-hati. Kalau tidak, Masya Allah, dosa besar. Dosa besar. Belum nilai lainnya. Ini generasi muda saya khawatir kalau tidak mensyukuri, maka di sini saya bangun monumen sumpah pemuda saya bangun di sini, monumen lagu kebangsaan
monumen proklamasi, monumen kebijakan negara, sampai monumen hari santri, semua ini semuanya harus disyukuri. Hari santri menjadi hari nasional. Yang memproklamasi itu Presiden Republik Indonesia. Tempat memproklamasikan di Masjid Istiqlal. Waktu mendeklarasi itu semua diundang datang ke sana. Semua gubernur kodam, ya, kapolda, semua menyaksikan. Kira-kira negara kesatuan itu tidak bisa lepas dari kesertaannya semuanya ini korban tidak terbilang banyaknya. Dapat kali begitu dari Portugis, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang, sekutu, coba penghalangan begini. Ini semuanya kalau tidak ada berkat rahmat Allah yang masuk, ini tidak mustahil. Kalau menurut akal itu mustahil kita bisa merdeka, mustahil. Kita sudah punya negara. Barang yang mustahil menurut akal kita, tapi kenyataannya akal kita tidak bisa bantah. Mustahil bisa bangsa yang merdeka. Kenyataan bangsa Indonesia merdeka. Ini dari mana ini? Dari akal kita mustahil. Dari berkat rahmat Allah. Lepas sakit, lepas dari penjajahan Belanda 360 tahun tidak mampu. Kemudian Belanda dibekuk Jepang kurang dari 10 hari. Itu jelas kekuatan Jepang lebih besar dari kekuatan Belanda. Kalau kebenaran Belanda saja nggak mampu, apa mampu? Akan melawan Jepang. Mustahil, ini yang menurut akal itu. Kemudian Jepang dikalahkan oleh sekutu karena dibom atom pertama tanggal 6 di Hiroshima, bom atom kedua di Nagasaki tanggal 9 bulan Ramadan, tanggal 15 Ramadan Jepang menyerah. Kemudian syarat menyerah harus status quo, harus Indonesia dan lain-lainnya semua tidak boleh berubah. Nunggu datangnya sekutu, terserah nasibnya apa dari sekutu. Padahal di sini tidak. Bukan persenan sekutu, bukan persenan Jepang, bukan ngemes kepada Belanda, berjuang sendiri, sehingga lain dengan Malaysia persenan hadiah, lain dengan Brunei persenan hadiah lain. Indonesia tidak ngemes mereka, tapi berjuang sendiri. Nah ini kita syukuri, generasi kita ini gak
jelaskan. Karena sekarang generasi penikmat tinggal nikmati saja. Tergiur oleh generasi penikmat, lupa akan perjalanan dan sahabat kita yang dahulu, lupa. Dan ini sampai lupa ini dalam Al-Quran dikutuk. Surat Hasr lihat yang lupa perjalanan rakyat dan lupa akan hasil dari itu sama dengan hayawan katanya Al-Quran. Orang tidak berkesadaran, apalagi syukur, sadar bahwa tidak hayawan itu sampai begitu. Saya takut kalau generasi yang akan datang lupa hanya ribut perkara nikmat, ingin berpada, ingin menguasai anak, semua. Jadi tidak ada yang disyukur. Kita syukur kepada segala sesuatu yang menjadi kebanggaan nasional. Syukur kita wujudkan kepada nasional santunan nasional. Sedekah, baikpun sedekah berupa rumah kita persembahkan kepada segala bangsa yang lintas agama, tidak lihat agamanya. Apa agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, semua yang memang belum punya rumah yang layak kita persembahkan. Dan inilah pendidikan sejatinya. Jangan sampai murid-murid sejatinya yang jutaan ini menjadi orang yang kufur. Kalau tidak syukur, kufur itu kafir. Calon rokok semuanya. Ini yang saya takuti. Maka saya sampai usia saya 96 itu saya fokuskan kepada cinta tanah air Indonesia. Maka menurut tasawuf harus gotong royong semuanya, walaupun setetes air, walaupun 500 rupiah, merok bangun negara, merok nyelamet negara. Coba tujuan negara itu ada 5. Kalau dasar negara Pancasila sudah populer, sudah apal kabeh. Tapi tujuannya apa piro? Ini yang banyak yang kurang apal. Tujuannya negara Indonesia ini hanya panca tujuan. Lihat dalam kitab sucinya. 1 tujuannya, tujuan negara ini untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Nomor 1. Nomor 2, untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi seluruh tumpah darah Indonesia yang jumlahnya kepulauannya itu 17.450 pulau, ini kudu dijogo. Maka ada militer ini
yang jaga jengkal negara wanjang di pojok-pojok pulau ini. Beberapa bulan kadang gak ketemu keluarga. Dan kadang-kadang karirnya kesingsal. Begitu beratnya jaga jengkal negara. Ini tujuannya negara. Nomor 3, memajukan kesejahteraan umum di segala lini. Nomor 4, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mengenai sekolah-sekolah, pendidikan dan kursus-kursus ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Biar bangsa ini tidak goblok, tidak ignorant. Bangsa yang patut diidoli, bangsa bukan bangsa yang patut dihormati. Ini kata penjajahan akan ignorant. Bangsa yang paling patut diidoli, diludahi. Cewek berbentuk pengingat. Dan nomor 5 tujuannya adalah ikut menertibkan dunia. Jadi bukan Indonesia, dunia. Ikut menertibkan dunia dengan dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Bukan perdamaian sesaat, abadi. Bagaimana hebatnya kitab suci negara. Karena sampai sekarang nggak ada itu kitab suci negara. Karena masih mengikuti Yamin, Piagam Jakarta. Itu Yamin mengatakan Piagam Jakarta. Tapi saya tidak mengikuti kitab suci negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini versi saya. Memang perbedaan pendapat saya dengan Profesor Yamin. Kalau Profesor Yamin Piagam Jakarta, tapi bagi saya kitab suci negara lebih manis daripada piagam. Sampai tanggalan kapan lahirnya kitab suci itu, siapa yang membuat, semua saya teliti supaya saya ngomong ini tidak keliru. Kalau keliru, lah jamaah sekitar jutaan keliru kabeh. Ini tanggung jawab saya berat. Nanti kelirunya itu nanti ditutup, ditanya oleh Allah Ta'ala dan mahsyar. Kenapa kamu sampai keliru? Karena saya mengikuti pimpinan saya. Jadi kalau saya itu disiksa, pimpinan saya itu supaya disiksa 5 kali. Karena itu yang saya tiru, itu yang saya. Ini beratnya saya. Jadi saya itu tidak ingin dipuja, tidak takut dicela, tidak takut. Tetap saya cinta tanah air, tidak tolak-tolak. Walaupun digeruduk orang-orang yang tidak mengerti kebaikan, tidak mengerti kesucian, tidak mengerti, tidak mau mengerti lain, tidak mengerti dan tidak mau mengerti lain, tidak mau mengerti kebaikan orang lain, tidak mau mengerti kesucian, kebanggaan bangsa, tidak mau mengerti keadilan, tidak mau mengerti
Coba, ini orang yang paling buruk-buruknya di dunia dan buruk-buruknya manusia di akhirat, orang yang tidak mau mengerti kebaikan, tidak mau mengerti kemerdekaan, tidak mau mengerti kemanusiaan. Di dalam hati orang yang tidak mau mengerti kebaikan orang lain, tidak ada tempat untuk campur kepada manusia. Di dunia ini tidak ada tempat bisa campur manusia. Karena itu serigala, pengisi segala, topengnya topeng manusia, hatinya penuh setan. Ini hadis. Wujuhul adami kulubus syaitan. Topengnya, rekayasanya, pencitraannya bentuk manusia, tapi hatinya penuh setan. Ini hadis teman-teman. Kalau ini jelaskan baca hadis Uskuriyah, hadis yang nomor 40. Dan yang lainnya bentuknya saja manusia, tapi dalam ini bukan manusia, setan. Di sini kan juga saya mengomentari lambang gajah ini kesucian. Sumpah Pemuda kebanggaan nasional, Sumpah Pemuda lambang negara. Tapi itu sampai semboyan negara. Semuanya ini yang jadi kebanggaan nasional. Loh kok digeruduk? Apa itu namanya cinta damai? Pesantren ini pasal cinta damai. Loh kok digeruduk? Gak ngerti kebanggaan negara. Ini gak patut, tidak patut campur manusia. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita ini selamat melalui syafaat Rasulullah ini, selamat bangsa Indonesia, selamat negara Indonesia, selamat kemerdekaan Indonesia, selamat negara kesatuan Indonesia, selamat dunia dan akhirat. Itulah yang perlu saya sampaikan. Mau hidup asana, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu al-majid. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi lijalikal karim wa al-mustaqim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'idus salam wa hayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma imlana bil iman, Allahumma imlana bil iman, Allahumma imlana bil iman, Allahumma imlana bil Islam, Allahumma imlana bil Islam, Allahumma imlana bil Islam, Allahumma imlana bil khair,
wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.